Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan kembali mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ustadz Kainama. Kali ini Ustadz Kainama entah bagaimana, mungkin ada sesuatu yang terjadi kepada dia, dan dia membongkar status atau keadaan di dalam lembaga mu'alaf Indonesia. Nah, kita akan mendengarkan videonya dan kita akan memberikan tanggapan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dan kita langsung saja mendengarkan video berikut ini. Para tuan dan puan guruku, Ustadz wal Ustazah rahimahullah. Begitu banyak lembaga yang mengatasnamakan lembaga mu'alaf di Republik Indonesia ini, apalagi di kota-kota besar. Dan ternyata baik data dari Dewan Dakwah Nasional di Jalan Keramat Raya nomor 49 maupun dari Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi nomor 57 Menteng Jakarta Pusat, data statistiknya menunjukkan sangat menyedihkan. Lembaga-lembaga yang didirikan untuk kemu'alafan ternyata tipu, mengumpulkan data nama-nama orang mu'alaf fiktif, lalu berkeliling untuk mencari dana lewat donatur atau sponsorship, dan setelah dapat uangnya hilang, menghilang. Karena mereka tahu muslimin wal muslimah, keluarga besar Islam di Republik ini, itu kalau dengar ada orang mualaf, rasanya mungkin semua yang dia punya dia kasih ke mualaf itu. Apalagi dengar misalnya dibuang dari keluarga, ditonjok, dipukulin sampai patah-patah kayak siapa itu? Ada yang pecah-pecah perempuan. Ustadz wal Ustazah, nanti boleh tanya Bunda Etika atau Ustadz Ipung atau Ustadz Rizal. Saya ini dipukul orang sampai sudah mau mati. Nah, ini kesaksian mu'alaf ya. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Okay. Dan buat saya asik-asik aja. 6 jahitan, ya kan? 6 jahitan, lalu 4 jahitan. Ini sudah tidak ada lagi tulang, lalu di sebelah sini 3, di sebelah sini 2. Asik, kita bisa main hitung-hitung, 3 tambah 2, 5. Saya sempat merasakan tidur di trotoar jalan. Mandinya di pom bensin. Makannya ada di warung di situ, warung kampung di situ, dan satu kali makan 4.000 atau 5.000 rupiah. Dari seorang yang menikmati fasilitas mobil, rumah, serta penghasilan uang yang tak pernah putus, nggak pernah kekurangan makan. Ketika saya belum bersyahadat. Ya, itulah video dari Ustadz kesayangan dari teman-teman kita di sebelah ya, Ustadz Kainama, yang memberikan kesaksiannya. Ya, dia kayaknya lupa kalau dulu pada waktu dia mu'alaf, dia pernah bercerita soal keadaannya kepada orang-orang muslim yang mendengarkan dia pada waktu itu. Sehingga bisa jadi, ya saya menduga ini, banyak orang juga yang memberikan dana bantuan kepada Ustadz Kainama karena dia menceritakan keadaannya. Dia dipukuli sampai dijahit ini 3 ini dan lain sebagainya begitu ya. Jadi Ustadz Kainama menceritakan. Nah, di bagian awal video tersebut Ustadz Kainama malah membongkar keadaan yang ada di lembaga mu'alaf dakwah Indonesia. Ya, saya akan rincikan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama di dalam video yang barusan kita dengar tadi ya. Dia mengatakan bahwa banyak lembaga mu'alaf di Indonesia ini, ya. Dia menyebut ada 2 lembaga. Yang pertama adalah Dewan Dakwah Nasional atau MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan data statistik menunjukkan, dia katakan sangat menyedihkan. Seperti biasalah kalau Ustadz Kainama kalau bercerita ya. Dia juga mengatakan bahwa lembaga-lembaga yang didirikan untuk kemu'alafan ternyata semuanya tipu. Nah, ini kalau Dewan Dakwah Nasional dan MUI mendengar
pernyataan dari Ustadz Kainama ini gimana ya? Atau apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini benar bahwa lembaga-lembaga yang didirikan untuk kemualafan ternyata semuanya tipu. Lembaga tersebut mengumpulkan data-data nama-nama mualaf dan itu fiktif dan mereka berkeliling mencari dana dari donatur dan sponsor. Dan setelah dapat uang, orang yang dapat uang ini menghilang. Uangnya nggak tahu kemana. Ya, nah itu yang disampaikan oleh Ustadz Kainama di dalam video yang barusan kita dengar. Dan dia juga mengungkapkan bahwa kalau orang Islam dengar ada mu'alaf, kayaknya rasanya semua mau dikasih kepada mu'alaf tersebut. Apalagi kalau ceritanya dia dibuang, dia dipukuli, dan dianiaya, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang Islam hatinya berempati ketika mendengar ada orang baru mu'alaf, lalu keadaan dia sulit. Dan mereka banyak sekali akhirnya memberi bantuan. Sehingga Ustadz Kainama mengatakan, ternyata banyak lembaga-lembaga yang didirikan untuk kemu'alafan ini, itu ternyata banyak yang tipu. Sudah dapat uang, sudah jual nama-nama mu'alaf, dan orang yang dapat uang ini hilang. Tidak tahu kemana dan uangnya tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Kita tidak tahu ya apa maksud dari Ustadz Kainama. Apakah pada waktu dia juga menceritakan dirinya sebagai mu'alaf yang mengalami keadaan seperti yang sudah kita dengarkan dalam video tersebut. Dia mengatakan dia juga dipukuli, dia mengalami penderitaan ya. Kalau dulu dia waktu jadi pendeta dia menikmati kehidupan yang mewah, tinggal di rumah yang mewah, punya mobil, dan hidupnya aman-aman saja. Tapi setelah dia mu'alaf, dia sampai mandi di pom bensin, dan dia tidur di bawah kolong jembatan, dan lain sebagainya. Jadi Ustadz Kainama menyampaikan keadaannya, dan juga menceritakan keadaan lembaga mu'alaf. Wah ini bahaya ini. Ustadz Kainama membongkar itu semua ya. Nah, pertanyaan penting ketika kita mendengarkan video pernyataan Ustadz Kainama ini. Apakah kesaksian yang disampaikan Ustadz Kainama ini dapat dipercaya? Teman-teman jujur saja ketika saya mendengarkan kesaksian Ustadz Kainama ini. Saya melihat ke belakang ya. Setiap kali saya melihat pernyataan dan mendengarkan pernyataan kesaksian dari Ustadz Kainama, kita itu patut ragu. Karena Ustadz Kainama ini terlalu banyak bohongnya. Terlalu banyak bohongnya. Saya bisa kasih tahu kepada teman-teman contohnya. Waktu dia mengatakan statusnya sebagai pendeta. Waktu dicari dia pendeta gereja apa, sinode apa, tidak ketemu. Karena ternyata bukan pendeta. Lalu dia mengatakan juga pernah kuliah S1, S2 sampai di Israel. Waktu diselidiki ternyata juga tidak ada dan itu hanya bohong dari beliau saja. Dan pada waktu dia juga mengutip ayat Alkitab dan menafsirkan dengan sembarangan. Dan dia juga terlalu sering membohongi banyak orang. Nah karena itu, ketika Ustadz Kainama menyampaikan kesaksian, saya tidak percaya dari apa yang dia saksikan, soal keadaannya, soal apa yang dia sampaikan. Kita tidak boleh gampang menerima dan percaya begitu saja dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Nah, terkait dengan lembaga-lembaga mu'alaf yang dia sampaikan ada banyak yang tipu, itu soal internal mereka. Kalau itu benar, wah itu bahaya sekali. Nah, saya akan tutup video ini dengan menyampaikan pesan firman Tuhan, dua ayat firman Tuhan untuk Ustadz Kainama dan untuk banyak orang yang seperti Ustadz Kainama yang suka membohongi, menipu banyak orang. Saya baca di dalam Amsal 21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Jadi orang yang suka nipu itu jalannya banyak sekali tikungannya, berliku-liku dan banyak cara. Tapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Dia tidak mungkin menipu. Satu ayat lagi. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, atau penipu. Dengan orang demikian, janganlah
kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya, jadi jangan bergaul dengan si penipu supaya kita juga tidak menjadi seperti penipu. Jadi itu pesan firman Tuhan untuk Pak Ustadz Kainama yang disayangi oleh teman-teman kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.